siang, apa kabar pemirsa? Kembali bersama TV Notaris dengan Luki Nugroho. Kita kembali di Kabupaten Kuningan, yaitu di lereng Gunung Ciremai. Ini mengulang 3 tahun yang lalu mewawancara narasumber yang sama, yaitu Notaris Cirebon Mafferdi Julius. Nah, hari ini topiknya berbeda. Kalau dulu masalah ujian PPAT, nah sekarang kita membicarakan isu mengenai Kongres Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris tahun ini seharusnya Kongres mengadakan Kongres untuk memilih calon ketua umum, memilih ketua umum baru. Nah, saat ini kami belum dapat informasi yang sangat detail mengenai kapan akan diadakan kongres tersebut. Nah, sementara seharusnya mungkin kepengurusan Ikatan Notaris 3 tahun yang saat ini sedang berjalan mungkin sebentar lagi berakhir atau mungkin beberapa bulan lagi ya. Jadi nanti akan ada pengumuman mungkin dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Nah, dengan Mafferdi Julius di samping kita, ini kita akan bicara mengenai dari awal, dari pemilihan ketua umum, mulai dari penjaringan terus dan sampai ke pemilihannya. Bang Mafferdi, gimana kabarnya? Baik ya. Baik, selamat pagi pemirsa. Wajah tidak berubah seperti 3 tahun yang lalu. Masih tetap sama. Masih tetap sama. Anda sudah mengamati tentunya ya mengenai masalah pemilihan ketua umum yang akan datang ini untuk Ikatan Notaris Indonesia. Sejauh mana pengamatan Anda mulai dari penjaringan? Ya, kita mulai dari masa jabatan ini. Oh, masa jabatan, boleh. Masa jabatan ini sudah berakhir, di bulan Maret ini kalau saya nggak salah ini. Maret atau April ya kali ya? Maret ini. Oh, Maret ya. Oke. Tanggal tepatnya saya nggak ingat. Tapi karena pandemi memang semua melanda dunia ini, maka prakongresnya kita yang harusnya dilaksanakan bulan April di bulan puasa ini kemudian ditunda. Kalau nggak salah saya antara Mei atau Juni. Nah, juga menyangkut tentu jabatan ketumnya. Karena ini berakhir harus dilaksanakan segera, tetapi karena masa pandemi ini maka diberikan waktu ya. Kalau kongresnya sendiri akan dilaksanakan jika saya tak salah di bulan November 2000. Ini kemungkinan ya, di November ya? November ya. Mundurnya jauh banget. Kan waktu 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya, artinya sejak prakongres yang akan dilaksanakan di Pekanbaru, artinya masa jabatannya sudah berakhir. Berarti sudah berakhir di sebelum prakongres ya? Sebelum prakongres sudah berakhir. Nah, permasalahannya adalah bahwa itu juga atas permintaan dari para ketua Pengwil, setahu saya, koreksi jika saya salah, agar diberikan kesempatan perpanjangan waktu sampai dengan pelaksanaan kongres nanti. Nah, di sini juga ada jadi masalah. Kapankah berakhirnya jabatan ketum tersebut? Dalam hal ini ketum INI ya. Apakah itu adalah sejak dia tanggal diangkat, misalnya dia diangkat per 1 Maret misalnya 2020, maka dia akan berakhir per 1 Maret 2023 kan? 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Ya. Oke. Itu kan aturan seperti itu. Nah, apakah akan berakhir seperti itu? Karena memang seperti jika seperti itu maka ini sudah berakhir. Tetapi sampai saat ini saya belum mendengar mengenai adanya perpanjangan mengenai masa jabatannya. Biasanya kalau saya tak salah, sekali lagi koreksi jika saya salah, adalah melalui referendum. Itu di ADRT nggak ada ya? Kalau di ADRT ada itu mengenai referendum jika perpanjangan. Jadi misalkan jabatan sudah berakhir tapi tidak tidak dilaksanakan kongres karena seperti ini pandemi atau kejadian luar biasa, maka dilakukan melalui referendum. Jika itu tidak dilaksanakan, maka saya khawatir Kongres INI nanti dilaksanakan
dengan tidak legitimate. Tidak ada dasar hukum itu. Jadi dipermasalahkan. Ya, itu yang bahkan ada sesuatu yang menarik ya. Saya baca ini ada penafsiran bebas dari para orang-orang pintar ini, ya, bahwa masa atau berakhirnya masa jabatan ketua umum adalah pada saat dia demisioner, yaitu pada saat dia menyerahkan kepemimpinannya dalam Kongres. Wah, saya bilang luar biasa kalau seperti itu. Artinya, kalau masa jabatan dia adalah 3 tahun per 1 Maret misalnya 2020 sampai dengan 1 Maret 2023 habis. Nah, kalau kongresnya Desember, kemudian kalau kongresnya dilaksanakan 2025 bisa pada saat itu, jadi saat itulah dia masa jabatan dia berakhir. Kalau yang dilakukan penafsiran bebas seperti saat ini ada penafsiran bebas, saya baca itu bahwa masa jabatan ketum itu berakhir pada saat dia demisioner, yaitu meletakkan atau menyerahkan kekuasaannya pada presidium. Saya bilang padahal presidium adanya di Kongres. Betul. Nah, Kongresnya adanya kapan nggak tahu. Nggak tahu. Nah, kan ini penafsiran bebas loh. Ini menarik sekali karena saya lihat kalau seperti ini anggaran atau dasar atau ART itu ditafsirkan karep-karep dewe rusak organisasi ini. Gitu maksudnya. Artinya dia semuanya menafsirkan harus ada ADRT ya, dasarnya. Artinya dia menafsirkan secara bebas karena sebetulnya itu adalah rangkaian yang tak terputus bahwa dalam Kongres, gitu, dalam Kongres loh, berakhirnya masa jabatan ketum adalah pada saat dia melaksanakan. Artinya jangan disatukan masa jabatan ketua umum 1 Maret contoh tadi ya, 1 Maret 2020 dengan 1 Maret 2023 dan penyerahan kekuasaannya dalam Kongres, gitu? Kepada presidium ini ditafsirkan masa berakhir jabatan itu adalah pada saat dia menyerahkan kekuasaannya ke presidium saat Kongres. Kalau dia serahkan 2025 walaupun jabatannya 2023 terus ya, misalkan Kongresnya adanya di 2025 gitu ya. Gitu? Wah, nyaman sekali menafsirkan. Saya lihat terlalu banyak orang pintar yang menafsirkan sakarep-karep dewi. Ya, itu loh Mas Luki. Saya pikir sebaiknya janganlah menafsirkan satu ADART untuk kepentingan sendiri. Sebaiknya tanya ke anggota dulu ya. Tanya ke anggota dulu atau paling referendum. Betul. Kalau referendum kayak tadi ya, perpanjangan masa jabatan ketum ini karena COVID atau karena dia pra-kongres kemarin harusnya dilaksanakan di bulan April tetapi ditunda. Oke, kita setuju. Tapi waktu di Batu bisa diselenggarakan tuh. Apanya Pak? RP3YD. Kan RP3YD masih jalan, masa jabatannya masih ada. Kalau bulan maksudnya walaupun suasana COVID masih bisa tuh 1.500 orang. Iya, sekarang begini, saya bukan menafikan bahwa hukum itu dibuat untuk kepentingan seluruh orang, tetapi dia akan berlaku objektif terhadap orang lain, akan subjektif terhadap diri sendiri atau kelompok sendiri. Ini nggak bisa kita bantah begitu. Nah itu juga ketika tetangga sebelah dulu, tetangga sebelah melaksanakan kongres dalam keadaan situasi yang parah-parahnya dan sudah ada larangan, tetap melaksanakan kongres dengan walaupun door to door, tetapi ketika kemarin juga itu lain lagi, nanti kita bahas lagi ya. Oke. Nah ini karena memang bulan puasa, bahwa kita adalah orang-orang mayoritas muslim, maka ditundalah Pak Kongres dan kita setuju memang sebaiknya ditunda, tetapi jangan terlalu lama. Bukan jangan terlalu lama, harus ada dasar hukum, gitu. Iya. Penundaannya apa? Referendum dan gitu ya. Masa penundaan ini apa yang menjadi dasar legitimasi untuk sang ketum ini tetap menjabat? Kan harus ada. Karena kalau tidak nanti pada saat dia melaksanakan kongres dia tidak legitimate lagi, gitu loh. Harus dengan putusan anggota ya. Betul, dengan salah satunya ya referendum ya. Ya, jangan dengan tafsiran bebas karena entah dia lupa baca. Tergantung yang menafsirkan lah. Loh, ya jangan begitu. Jangan dengan tafsiran bahwa masa jabatan ketum, saya baca loh itu yang di tatipnya yang mau dibawa ke pra-kongres ini, bahwa di pasal 21 jika saya nggak salah diturunkan bahwa masa jabatan ketum itu akan berakhir pada saat dia demisioner. Lah, kalau dibikin 2025
jangan karep-karep di dewe lah. Karena bukan Anda aja yang pintar, orang juga banyak yang bisa kok membaca itu. Gitu. Oke. Terus mengenai penjaringan, Ya. sejauh ini Anda melihatnya Ya. sejauh mana? Karena sudah banyak nih orang-orang yang menjaring diri atau terjaring menjaring diri menjadi Ya. bakal Ya. dalam tanda kutip bakal calon Ya. ketua umum, bakal calon ketua umum. Ya, saya melihat, saya selalu mengkritisi ya Pak Luki, karena bukan karena saya paling benar, tidak. Jadi begini saya lihat. Makin kesini makin ribet, gitu. Tetapi kalau tidak akan menghambat incumbent, nggak ribet. Artinya kalau sebelumnya penjaringan itu saya lihat nggak ada masalah Pak Luki. Artinya Maksudnya yang periode lalu ya mau memperkenalkan diri, mau menjual diri, apalah namanya, nggak ada masalah saya lihat selama ini. Iya. Tapi sekarang tidak boleh berkampanye dan sebagainya. Artinya kalau dalam posisi incumbent dia dengan nyaman, entah itu dia ketua umum, entah itu dia sekretaris sekum, entah dia itu bentuk dan sebagainya, dengan nyaman dia bisa berkampanye. Tidak kampanye, itu mengajarkan kita hipokrit namanya. Jadi munafik kita diajarkan, karena ketika dia berjalan ke daerah-daerah dengan topeng diskusi hukum dan atau sebagainya, itu kan kampanye. Terselubung, kan konyol. Giliran orang ditegur, kan nggak baik seperti itu. Saya lihat sudah. maksudnya orang lain. Ya, seperti saya bilang tadi, aturannya adalah jika itu kepada calon lawan, gitu, dilarang berkampanye. Tetapi kalau terhadap diri sendiri atau kelompok sendiri, no problemo, kan gitu maksudnya. Iya. Ini aturan-aturan yang kayak gini janganlah, sih. Biarkanlah orang memperkenalkan dirinya, memperkenalkan program-programnya, walaupun masa kampanye belum kan. Sekarang begini. INI ini kan organisasi besar, bukan hanya orang-orang tertentu yang boleh mencalonkan dan menjadi calon, gitu. Siapapun boleh menjadi calon sepanjang dia anggota INI, kan gitu ya, dan dia telah memenuhi persyarat. Nah, jika seperti itu dibatasi, orang-orang yang dari daerah seperti apa? Orang-orang yang punya potensi besar tetapi tidak berada di ibu kota atau di pinggiran ibu kota, ketika dia akan mencalonkan diri, bagaimana caranya? Kalau dia dibatasi dengan masa kampanye dan sebagainya. Nah, menurut saya hapuslah aturan-aturan yang menghambat orang-orang untuk maju, yang membuat orang-orang yang punya potensi, yang punya kemampuan dan juga kemauan, tetapi terhambat oleh aturan-aturan yang memang dibuat untuk menjegal. Saya pikir ini harus dihapus. Jadi maksudnya ringkasnya kalimatnya adalah tolong dibuka semua aspirasi. Betul. Jadi Biarkan tidak boleh orang-orang dihambat ya. Tidak boleh. Kalau menghambat mau pinter dewek nggak boleh seperti itu maksudnya. Begitu loh menurut saya. Ya, Kedepannya ini harus kita perbaiki. Jadi ini aspirasi atas masalah penjaringan. Ya. Terus menurut Anda ada persoalan nggak setelah penjaringan kan nanti ada ini masalah apa itu? Kan pencalonan. Nah, ini lagi. Makanya saya bilang ini yang bikin aturan ini mau dibawa ke prakongres loh. Ini saya lihat ini makinan aneh. Jadi begini, setiap orang diperbolehkan mengajukan 5 calon. Lah, sekarang 5 calon itu, sementara calon-calon ini tidak boleh memperkenalkan dirinya. Gitu? Kalau satu orang mencalonkan 5 nama, berapa ratus nama untuk ini ngawur dan makin ribet. Siapa yang bikin aturan ini ngaco orang ini. Perlu kita lihat dulu rasional atau enggak orang ini. Artinya satu orang mencalonkan 5 nama. Iya. Berapa yang muncul itu, Pak? Yang ikut ratusan. Yang lalu-lalu nggak ada masalah saya lihat. Artinya Anda calonkan satu, ini calonkan, nanti akhirnya ada sekian nama. Kalau 5 nama, satu orang mencalonkan 5 nama, dari 10 orang lagi udah ada berapa? Gitu. Dan akan muncul nama dia lagi. Artinya ingat,
Anda sengaja menciptakan itu untuk menghambat calon-calon lain di luar kelompok Anda. Itu permainan konyol itu. Jangan seperti itu bermain. Ini organisasi besar. Ada masanya kekuasaan itu berganti. Jangan seperti itu. Artinya kalau Anda main fair aja, nanti jika masanya akan berganti, nanti akhirnya timbul hal-hal yang jelek. Saya pikir kalau untuk apa sih yang dikejar? Kenapa harus dihambat-hambat seperti itu? Dinyatakan dalam hal ya untuk penjaringan pencalonan nanti satu orang mencalonkan satu nama kan lebih nyaman. Satu orang mencalonkan 5 nama terus mau apa lagi? Gitu loh. Kan jadi bahan saya bilang para notaris ini, notaris lo S2 lo minimal mereka, tidak bodoh. Jadi Anda yang kelihatan bodoh yang bikin aturan ini nanti kelihatan banget main kasar ya gitu. Itu loh, jadi itu harus jadi bahan pertimbangan dalam prakongres nanti. Hal-hal yang ngawur ini janganlah dimasukin sebagai Iya. Ya. Itu tadi soal penetapan Calon ya. penetapan bakal calon. Terus kemudian apa lagi? Saya lihat seperti ya pendapat bakal calon, kemudian juga mungkin kalau saya balikin ya. Ini dulu pernah ada yang ngomong ketika menjadi calon ketua umum harusnya menapak dari bawah, harusnya dia ketua Pengda, ketua Pengwil, terus jadi ketua umum begitu. Bukan harus. Itu. Betul. Bukan harus. Tahun lalu itu. Bukan harus. Kalau harus itu nanti aturan mana gitu. Tetapi lebih baik, lebih elok jika calon ini pernah menjadi ketua Pengda atau pernah menjadi ketua Pengwil, gitu. Atau kedua-duanya lebih bagus lagi. Artinya dengan demikian dia paling tidak punya rekam jejak yang sudah mumpuni dalam berorganisasi. Nah, kalau dilala ujuk-ujuk dia masuk aja dari atas, jelek juga. Makanya saya bilang itu perlu, tetapi jangan dijadikan salah satu persyaratan. Karena kalau nanti dijadikan persyaratan yang harus, ya, kalau jadi pengurus sajalah sudah, jangan ketua, karena nanti akan menghambat orang lain. Saya paling tidak nyaman untuk menghambat orang supaya bisa maju. Artinya, jadi harus bebas saja ya. Iya, artinya seseorang yang tidak punya atau yang belum pernah menjadi ketua Pengda dan sebagainya, tetapi dia punya kemampuan, kan tidak ada masalahnya, tidak ada masalah dia untuk maju. Kan kayak saya bilang tadi, carilah calon calon para ketua umum itu yang sebanyak-banyaknya dari manapun, jangan dibatasi gitu. Kalau dibatasi dengan itu semakin menghambat. Tetapi kalau untuk dipilih dari sekian orang yang muncul nanti sebagai bakal calon, rekam jejak orang dengan pengalaman pernah jadi ketua Pengda, pernah jadi ketua Pengwil, itu mendukung dia untuk begitu loh Pak Luki. Itu ya. Tambahan betul, yang lebih baik ya. Iya. Hanya memang orang selalu subjektif ya. Iya. Kalau orang yang tidak disukai diminta persyaratan yang berat. Iya. Tapi kalau orang yang disukai syaratnya yang lebih ringan disukai, aja. bukan artinya jika terhadap diri sendiri Pak, gitu, ya, maka persyaratannya ringan. Tetapi jika itu terhadap orang lain jangan seperti itu. Maka ada gium hukum jelek tadi akan muncul lagi. Hukum akan berlaku objektif terhadap orang lain, subjektif terhadap diri sendiri atau kelompok sendiri, kan jadi lucu paling. Nah, yang juga saya anukan kalau seperti itu tadi, maka muncul juga yang di bawah saya lihat sebaiknya ini ada dari mengenai usia, okay? Ini ada ini ya, kalau kembali, kenapa tidak usia calon itu maksimal 60? Saya bilang jangan. Artinya itu mendiskreditkan calon yang sudah lebih di atas 60, gitu. Itu juga tidak baik. Kenapa? Biarkan saja, dia kan punya hak untuk mencalonkan dirinya sendiri. Tetapi dia harus tahu diri mampu nggak ke depan gitu, Pak. Jadi ini kembali itu. Karena kalau kita lihat bisa. Tunggu dulu, ini maksudnya apa nih kalimat ini? Maksudnya baik Pak. Maksud saya begini, bahwa orang yang sudah 60 tahun itu ada usulan yang saya dapat. Kenapa diizinkan? Saya bilang kalau soal diizinkan itu adalah hak, ya toh, hak untuk mencalonkan, merasa diri mampu, diri mampu. Ketika dia akan beri contoh nanti bahwa Mahathir Muhammad
Joe Biden. Joe Biden, walaupun kemudian Joe Biden dipermainkan oleh Rusia, gitu, Mahathir Muhammad dijatuhkan, tapi kan sudah coba Pak, gitu loh, itu posisinya. Nah, saya bilang nggak apa-apa, silakan aja itu haknya, tetapi dia harus melihat kepada dirinya sendiri, introspeksi masih mampu nggak ya? Karena organisasi ini perlu pemimpin yang masih punya speed dan power Pak. Gede sekali loh Pak, 22.000. Jadi intinya introspeksi ya. Introspeksi aja, kecuali saya bilang lagi bahwa masa jabatan notaris itu oleh ketum berikut diperpanjang Pak. Ketum berikut loh diperpanjang jadi 70 tahun. Kenapa saya bilang ketum berikut? Sekarang kan nggak bisa. Nah kalau dia dengan 63 salah, dan lebih dari 60 dia kemudian mengajukan diri dan jadi ketum, terpilih andai-andai, nggak sempet dia mengajukan perubahan ujian Pak. Gitu. Jadi yang harus merubah ini adalah ketum yang berikut dengan speed dan power yang kuat supaya dirubah. Jadi kembali ke masalah umur, buat saya nggak ada masalah itu. Silakan aja. Yang penting tadi itu ya. Tadi, dan karena kan ada perpanjangan masa jabatan katanya 2 tahun, gitu. Walaupun mungkin mendahului Tuhan ya, mendahului Tuhan dalam tanda kutip, pada saat dia mengajukan perpanjangan dia sakit, gimana cerita? Misalnya loh, saya nggak, ini kan berandai-andai, kan kita harus mitigasi resiko, tetapi kembali saya sarankan bahwa itu hak Pak, silakan aja, boleh-boleh aja Pak. Kalau saya lihat Anda tadi lebih rekomen calon-calon yang punya speed and power ya. Betul artinya Pak. yang lebih muda ya. Kalau bahasa ini orang yang paling sakti gitu ya. Dunia ini kan dipimpin oleh orang-orang muda saat ini Pak. Gitu, orang-orang muda. Walaupun beberapa orang itu orang tua. Saya sendiri sudah termasuk orang tua Pak. Tapi saya tahu diri. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi kalau sudah tidak, sudah minggirlah. Artinya berikan kesempatan itu buat yang memang punya kemampuan, punya fisik yang kuat. Karena saya menginginkan agar masa jabatan ketum ini diperpanjang Pak. Artinya jangan lagi 3 tahun, tetapi paling tidak 4 tahun. Saya pernah bicara itu 4 tahun, idealnya 4 tahun. Karena dia bisa atau mampu melaksanakan program-program yang menjadi visi dan misi dia. Kalau 3 tahun belum, udah harus sibuk lagi kampanye. Belum mengenai ADRT, janganlah ditafsirkan bebas. Dengan penafsiran bebas atau penafsiran analog itu akhirnya membuat rugi dan rusak organisasi ini. Artinya bahwa jangan hanya untuk kepentingan sementara, untuk kepentingan sejenak, kemudian organisasi ini menjadi amburadul. Dan saya lihat di setiap periode pemilihan, akan pemilihan selalu ada perubahan-perubahan, usulan baru yang begitu dilihat intinya adalah selalu menguntungkan hanya kepada para incumbent ini. Kenapa? Takut kalah, takut nggak berkuasa. Ini loh saya bilang, ini jangan seperti ini. Kenapa sih nggak fair aja? Kan lebih nyaman kalau menang terhormat Pak. Mungkin gini, barangkali pemirsa bisa mendapat rumusan kalimat bahwa setiap akan mengadakan pemilihan atau kongres, betul, itu diadakan perubahan ADART. Bukan ada tata tertib lah, perubahan ini itulah ya. Tapi intinya tata tertib itu janganlah dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Kelompok dan diri sendiri. Kenapa? Jadi perubahan itu untuk kepentingan bersama. Harusnya untuk kepentingan bersama. Itu kan maksudnya gitu ya. Untuk perbaikan yang lebih baik, jangan untuk kepentingan sesaat Pak. Gitu supaya kelompoknya menang gitu ya. Nah itu jangan, kan jelek boleh ya. Gitu, Pak. Artinya akhirnya kita jadi dagelan kalau kayak gitu. Apalagi? Enggak, artinya saya udah sampaikan beberapa poin ya. Poin yang saya lihat itu akan menjadi masalah itu tadi, perubahan ADRT, bukan ADRT apa namanya, tata tertib pemilihan nanti ya. Kemudian penafsiran bebas ADART tadi, kemudian juga mengenai penjaringan calon ya, jangan ngawur lah, nggak bikin aturan yang apalagi. Nah, kemudian juga mengenai pencalonan umur dalam pencalonan ketum Pak ya. Ya, saya kembalikan kepada masing-masing. Oke. Saya pengen satu lagi bertanya, sebetulnya
alasan pandemi ini masih cukup relevan nggak sih untuk memundurkan, untuk melakukan sesuatu sehingga pandemi ini menjadi penghambat untuk kemajuan gitu. Ya, kalau saat ini saya pikir enggak. Saat ini dulu. Maksudnya nggak apa? Pandemi tidak lagi jadi relevan alasan lagi. untuk menghambat, enggak. Karena saya lihat orang udah jalan-jalan bebas pakai masker. Pemerintah juga sudah memberikan kebebasan, artinya saat ini pandemi jangan dijadikan alasan untuk mundur lagi. Tapi mundur rakernas, prakongres gitu ya. kalau rakernas saya nggak tahu Pak, itu tetangga sebelah. Ya apa aja. Tapi kalau untuk prakongres kemarin adalah karena bulan puasa. Kan kemarin kita kasih ucapan selamat pada Ikatan Notaris yang waktu di Batu sudah Iya. berhasil menyelenggarakan. Betul, artinya acara. berakhir menyelenggarakan acara. Saya juga salut tuh, saya katakan. Salut. Berhasil Iwalita. menyelenggarakan acara dengan mengumpulkan 1.500 orang dalam suasana PPKM level berapa? 3 Pak? Luar biasa. Saya akui luar biasa. Entah terobosannya, entah apanya, tapi saya salut. Ya, salut mereka. buat Mbak Iwalita. Ya, Mbak Yualita dan tim Dan ya, saya angkat tangan ya untuk itu. Nah, kalau untuk penundaan prakongres di bulan April ini, saya juga setuju dengan keputusan dan permintaan para Mungkin ketua karena Pengil. alasan Lebaran juga kali ya. Puasa. Puasa Pak, artinya saat itu sangat nggak nyaman. Cuman yang saya minta jangan lupa harus ada dasar hukum. Itu dia. Ya, dasar hukum penundaan ini. Jadi semua tindakan harus Ya. ada dasar hukumnya. Supaya nanti jika tidak diberikan apa dasar hukum penundaan ini berdasarkan referendum tentu bisa diterima. Karena masa jabatan ketumnya sudah berakhir. Kan para ketua Pengil yang meminta pengunduran. Artinya atas kesepakatan bersama toh. Berarti referendum. Artinya dengan demikian legitimate-nya masih ada. Jangan kemudian kayak saya bilang tadi, saya ulang nih. Jangan kemudian menafsirkan tidak, masa jabatan ketum itu berakhir pada saat nanti bisa dia demisioner. bisa digugat juga ya. Bukan soal gugat, Jangan-jangan ya. menggugat, artinya ini kan dasar hukumnya jadi apa nanti Pak? Iya. Pelaksanaan kongres itu tidak lagi. Ini ada pasal 21 kalau nggak salah, bahwa berakhirnya masa jabatan ketum adalah pasal saat dia demisioner. Lah, Saat demosioner adanya di kongres. Kongres. Oke. Ke depan si presidium. Iya. Padahal kongresnya belum tahu kapan. Betul. Nah, itu kan seperti itu. Nah, itu kan jadi konyol Pak Luki. Artinya Ya. kalau seperti kayak saya bilang tadi, jika yang dia maksud itu adalah jabatan ketua umum itu diserahkan pada saat kongres, itulah saatnya dia demisioner. Betul. Tapi berakhirnya kan sesuai dengan Waktunya. 3 tahun ya, berakhir di 3 tahun. Kalau ke sana itu tadi ada yang disebut legitimate untuk itu. Jangan terus menafsirkan nanti kalau kongresnya dibikin di 2024 akhir. Ya. Itulah berakhirnya ngawur bin ngaco orang itu gitu Ya. Pak. Ya. Oke. Mungkin bisa dimintakan mungkin ke para ahlinya Pak Luki. Kalau saya kan dari gunung begini nih, jadi Ya. saya sambil lihat-lihat, begitulah menurut saya Pak Luki. Oke, Ya. saya kira cukup ya, Baik, Bang Bang Maferdi. Pemirsa, saya kira cukup sekian pembicaraan singkat kita dengan Notaris Senior Maferdi Julius dari Cirebon. Maferdi Julius, Pak. Julius Pak, nama ini dijelaskan. Namanya bolak-balik sama. Bukan. Jadi nama lahir itu Julius Maferdi, saya balik jadi Maferdi Julius Pak. Bisa Iya. ya? Bisa, karena kalau Julius Maferdi nama awal itu nanti berkesannya terlalu ke bule-bulean, padahal saya hitam keling. Akhirnya saya ajukan perubahan itu Pak. Jadi Ternyata dari Padang ya. SD SMP, iya betul. SD SMP itu saya masih dengan nama Julius Maferdi.